Oke, baik. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya sebuah uang yang kita pinjam itu dibayarkan pada akhir periode itu sebesar berapa, gitu ya. Pada awalnya mungkin kita berpikir ya, misalkan ketika kita meminjam uang sejumlah 268 juta dengan bunga per tahunnya 9%. Maka logika sederhananya sebetulnya seperti ini. Jumlah pinjaman ditambah dengan jumlah pinjaman dikali dengan bunga per tahunnya. Maka nanti yang akan kita bayarkan adalah 2.921.200. Itu logika berpikirnya gitu ya. Namun sistem bank melalui amortisasi ini berbeda. Karena ketika kita meminjam uang sebesar 228, kemudian memiliki bunga per tahun 9% dan dalam jangka waktu 15 tahun, pembayarannya justru lebih besar daripada yang kita perkirakan tadi, yaitu sebesar 498 juta. Ya, jadi hampir 2 kali lipatnya. Nah, untuk mengetahui tersebut seperti ini, kita akan bahas satu persatu. Oke. Ya, kita coba di sheet yang baru. Ya, kita buat dulu seperti ini. Ya, kita setting seperti ini, diwarnai, terus kemudian kita setting jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga per tahun dan lain-lain. Kemudian kita buat tabel seperti ini. Ya. Nah, setelah itu langkah kedua adalah kita membuat rumus angsuran pokoknya, bunganya, jumlah angsuran, dan saldo pinjaman. Nah, saldo pinjaman berarti kita hitung dari jumlah pinjaman. Tahun diisi sejumlah tahun tenornya, berarti misalkan 1 sampai 15 tahun. Ya, kemudian angsuran pokok ini didapat dari rumusnya PPMT dalam kurung, kemudian kurs bunganya berapa, ya, koma, kemudian tahunnya. Jadi tahun misalkan tahun pertama, tahun kedua, kemudian jangka waktunya. Terakhir baru jumlah pinjaman. Seperti itu. Sedangkan bunga ini kita hitung rumusnya menggunakan IPMT, kemudian bunga, tahun, jangka waktu, dan jumlah pinjaman. Ya, sama seperti angsuran pokok, hanya perbedaannya ada di rumus awalnya di IPMT. Nah, jumlah angsuran ini didapat dari angsuran pokok ditambah dengan bunga. Ya. Sedangkan saldo pinjaman didapat dari saldo pinjaman yang ini, saldo pinjaman awal, ya, jadi jumlah pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokok. Kira-kira seperti itu rumusnya. Sekarang kita coba menghitung di tahun pertama. Oke. Caranya kita mulai dari sama dengan, kemudian PPMT, ya, bunganya, bunga per tahunnya 12%, koma, kemudian tahunnya, tahun pertama, ya, berarti A11, kemudian koma, kemudian jangka waktunya berapa tahun, kita klik yang di sini di atas 15 tahun. Kemudian berapa nominal jumlah pinjamannya, yaitu C2. Sudah kita klik enter.
Nah, di sini terlihat masih dalam bentuk negatif dan dalam mata uang dolar ya. Kita rubah dulu. Caranya klik kanan, kemudian currency-nya kita pakai rupiah aja, tapi hanya titiknya saja. Sehingga seperti ini hasilnya. Nah, di sini ada permasalahan lagi, yaitu nilainya masih negatif. Oleh karena itu kita negatifkan di C2. Sel C2 ini kita negatif, sehingga jadi hasilnya positif supaya gampang dibaca seperti itu. Kemudian untuk dari tahun 1 ke 15 kita tinggal digeret saja. Nah, di sini terdapat permasalahan. Kenapa? Karena setiap selnya ini berubah ya. Misalkan C4 jangka waktunya. Nah, di tahun yang kedua ini bukan lagi C4 tapi C5. Nah, caranya kita freeze kolom yang ingin kita tetapkan ya di sini. Jadi C4 kita berikan dolar supaya ketika digeser ke bawah tidak berubah. A11 kita tidak perlukan karena nanti di tahun kedua kita ingin agar dia secara otomatis berubah gitu, menjadi A12, seperti kita abaikan saja. C3 kita rubah menjadi bukan, ditambahkan dolarnya sebelum C dan sebelum 3, dan C2 juga sama, kita dolarkan sehingga ketika digeser ke bawah ini dia tidak akan berubah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan bunga. Perhitungan bunga kita menggunakan rumus IPMT. Tingkat bunganya berapa? 12%. Kemudian tahunnya, jumlah jangka waktunya, dan terakhir adalah jumlah angsurannya. Nah, sama seperti tadi, kita bekukan dulu sel yang kita bekukan, yaitu jumlah pinjaman, jangka waktu, dan bunga per tahun. Itu di C4 kita berikan tanda dolar, dan C3 tanda dolar, dan C2. Nah, sini juga sama, supaya hasilnya tidak negatif, kita klik negatifkan pada jumlah pinjaman. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, nanti ya, akhirnya seperti ini. Nah, untuk jumlah angsuran kita tinggal menambahkan di angsuran pokok ditambah dengan bunga. Seperti itu, kita geser ke bawah sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian di saldo pinjaman ini kita berasal dari saldo pinjaman dikurangi dengan ini ya, di tahun pertama angsuran pokok sama dengan 260. Jadi 268 ini dikurangi ini sehingga hasilnya 210. Kita geser. Nah, masih seperti ini kan. Nah, ini terjadi karena saldo pinjamannya tidak kita freeze. Nah, sekarang kita freeze-kan dulu saldo pinjaman. Kita berikan tanda dolar. Kemudian kita geser. Ini dia. Berarti di sini jumlah total bunganya itu yang terjadi itu sebesar penambahannya 322 juta ya. Kemudian total angsurannya ini 590 juta gitu. Nah, sehingga jumlah angsuran per tahun itu sebesar ini ya, 390 juta 348.896, atau angsuran per bulannya sebesar
Rp3.279.000. Nah, jumlah pembayaran selama 15 tahun nih, ketika jangka waktunya 15 tahun dan bunga per tahun itu ini ya, rekan-rekan, 590 juta. Jadi ada perbedaan dari 298 ke 590, hampir lebih dari 200%. Seperti itu. Seperti itu kira-kira tutorial bagaimana kita dapat mengetahui angsuran per tahun, per bulan, dan jumlah pembayaran selama periode waktu tertentu. Jika ada kesulitan atau pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Terima kasih.